Baik, setelah mempelajari modul 2.4 ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, maka dapat disimpulkan yaitu bahwa sekolah sebagai institusi moral memiliki peranan yang begitu penting bagi semuanya. Karena apa? Karena dirancang untuk membentuk karakter setiap warganya. Nah, sebagai sebuah institusi moral, sekolah adalah sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam setiap murid. Sebagai budaya, tentu sekolah merupakan tempat membentuk budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap murid. Kemudian sebagai miniatur dunia, sekolah sebagai sebuah miniatur dunia ini berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap individu. Dan tentunya sekolah merupakan wadah sebagai teladan. Dan tentunya ini akan menjadi sangat penting buat penerapan nilai-nilai yang diyakini dan dianggap penting oleh sekolah ini. Kemudian ada beberapa poin penting terutama tentang dilema etika. Nah, dalam menjalankan perannya, tentu seorang pemimpin sekolah akan menghadapi berbagai situasi di mana ia harus mengambil suatu keputusan. Ya, pertama, etika. Ya, kita memahami bahwa etika berasal dari bahasa Yunani kuno, etikos yang berarti kewajiban moral. Kemudian moral berasal dari bahasa Latin, mores yang artinya merit, dan moralitas merupakan ya, hal yang dinyatakan oleh Barthes itu sebagai yang berkaitan dengan preferensi pribadi seseorang namun merupakan sesuatu yang berlaku secara universal. Nah, kemudian berikutnya nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Pertama, menurut Dian Goosen ini sebagai ahli pakar pendidikan mengumumkan bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan yang universal ini merupakan hal atau kunci yang perlu diajarkan kepada murid-murid kita. Baik itu tentang keadilan, keselamatan, dan rasa tanggung jawab. Konsep pengambilan dan pengujian keputusan ini ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Ya. Mengapa hal ini penting dilakukan? Yang berikutnya, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ini berfungsi untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian pengujian benar atau salah. Berikutnya pengujian paradigma benar lawan benar. Dan juga yang berikutnya melakukan prinsip resolusi. Berpikir berbasis hasil akhir. Berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian investigasi opsi dilema. Buat keputusan akhir dan lihat lagi keputusan yang memang bisa direfleksikan. Berikutnya ada 4 paradigma di dalam dilema etika. Yang pertama, individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, seperti yang dijelaskan di modul tersebut sudah kita pahami. Mengenai pendidik dan tenaga kependidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal ini guru, diharapkan dapat mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip etika yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal yang disepakati dalam lingkungan pribadi maupun lingkungan profesi, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai yang disepakati dan diyakini dalam proses pengambilan keputusan dilema etika. Yang pertama itu bagaimana kita mengidentifikasi, ya, memahami prinsip-prinsip etika tentunya. Kemudian pemahaman bagaimana pendidik diharapkan dapat mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip etika. Kemudian yang berikutnya pengambilan keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini tentu memiliki
ya, prinsip-prinsip yang sangat penting. Nah, dari berdasarkan hasil di atas, maka kita berkesimpulan secara menyeluruh bahwa setiap pengambilan keputusan yang kita tempuh tentu memiliki sikap yang harus dipertanggungjawabkan dan nantinya menjadi nilai-nilai kebajikan yang universal sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Tentunya dengan sikap yang bertanggung jawab serta landasannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Itulah kesimpulan yang memang bisa diambil dari modul yang setelah saya pelajari di modul 2.4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.